Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan di dalam dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat sore bagi kita semuanya. Semoga di sore hari ini tetap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita. Dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu terus mengalir dalam hati kita. Dan kasih karunia yang begitu luar biasa akan terus mengikuti seluruh kehidupan kita. Sehingga kemuliaan tetap kita berikan kepada Tuhan yang maha besar itu. Terpujilah Tuhan. Kita masih melanjutkan perenungan firman Allah dalam kepemimpinan, yaitu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang konsisten, ya. Jadi ya kadangkala alat ini bisa bergerak-gerak. Nah, puji nama Tuhan. Jadi pemimpin yang konsisten itu ada, ini masih juga 4 hal yang saya katakan. Konsisten antara yang diucapkan dan dilakukan. Jadi apa yang diucapkan itu dia lakukan. Kalau saya katakan jujur ya, kita harus jujur. Saya harus terlebih dahulu jujur. Rajin ya baca firman Allah. Rajin ya memperkatakan firman Allah. Saya harus terlebih dahulu rajin memperkatakan firman Allah. Rajin ya untuk membaca Alkitab. Saya harus terlebih dahulu rajin. Sehingga ketika saya mengatakan rajin, itu Tuhan yang akan memateraikan. Selanjutnya biarkan Tuhan yang melakukan. Tetapi yang penting di sini, kita harus konsisten sebagai pemimpin. Harus konsisten melakukan apa yang kita katakan. Dan itu yang kita buat. Karena ada banyak orang yang dikatakan A, dilakukan B, yang dikatakan B, dilakukan C. Tidak pernah sinkron. Tidak pernah seirama, seiring antara perkataan dan perbuatan. Dan bagi seorang hamba Tuhan, itu sangat tidak diperkenalkan. Yesus nggak bilang begini, lakukanlah seperti yang kukatakan, jangan lakukan seperti yang kulakukan. Matius 23 ayat 3. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan lakukanlah seperti yang kukatakan, jangan lakukan seperti yang kulakukan. Tapi dia mau mengatakan kepada kita, lakukanlah apa yang kau katakan dalam kehidupan, sehingga engkau tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Pemimpin konsisten itu kredibel karena hidupnya selaras antara perkataan dan perbuatan. Seirama antara apa yang dipikirkannya, antara apa yang di hatinya, dan antara apa yang dikeluarkannya, dan selaras dengan apa yang diperbuatnya. Seiring sejalan. Ya, itu pemimpin. Yang kedua, konsisten dalam prioritas, bukan mood. Jadi dia seorang pemimpin itu sudah bekerja berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat atau prioritas yang sedang dikerjakan. Kalau misalnya pagi-pagi dia harus olahraga, ya olahraga, ya. Atau kalau
itu kalau ada kadang-kadang dia di malam hari berolahraga, tapi dia harus konsisten untuk berolahraga dalam hari itu. Karena ada situasi alam kadang-kala tidak bisa diprediksi. Nah, pemimpin yang tidak konsisten itu diatur oleh moodnya. Ketika dia semangat, wow, luar biasa. Tapi ketika dia tidak semangat, wow, timnya, umatnya pun tidak diperhatikan. Jadi, pemimpin yang konsisten diatur prioritas. Dia tahu 3 hal yang tidak dapat dinegosiasi. Yang pertama itu, hari Minggu, waktu sama Tuhan. Jadi itu tidak bisa dinegosiable, tidak bisa dinegosiasikan, tidak dapat dinegosiasikan. Kalau ibadah ya ibadah, wah itu luar biasa. Makanya Yosua bilang, ya silakan pilih kepada Allah mana kamu akan beribadah, tetapi aku akan beribadah kepada Allah di dalam Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi waktu sama Tuhan. Jadi karena hari Minggu itu waktu sama dengan Tuhan, waktu sama keluarga. Jadi kalau ada sudah janji keluarga itu harus dipenuhi. Waktu sama tim. Jadi kalau sudah tim dikatakan bertemu, ya nggak boleh dibatalkan begitu saja. Ya. Jadi dia harus, ini tidak bisa dinegosiable. Karena ketika Anda melakukan tawaran, nantilah ya, besok lah ya, apalah ya, ya, itu akan menjadi Anda tidak konsisten di situ. Bahkan Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Arah jelas menyelesaikan tugas dari Tuhan. Enggak berubah karena dipuji atau dianiaya. Wah. Jadi dia tetap ya konsisten ya untuk dalam prioritas. Kalau prioritas melayani Tuhan, walaupun satu contoh, kalau prioritas melayani Tuhan, dia mengalami aniaya, dia mengalami bahkan sampai nyawa hampir melayang, seperti yang terjadi di Listra, hampir dikatakan sudah mati. Tapi Tuhan masih punya maksud yang indah kepada dia. Jadi waktu dipuji, dia tidak, wah ini loh aku. Tidak. Atau siapa gua. Enggak begitu. Tapi dia akan terus menyatakan dirinya, siapa dirinya. Bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia harus pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan dirinya. Dan kalau Tuhan memakai kita, makanya seringkali saya bilang kepada Tuhan, 9 karuniamu Tuhan anugerahkan bagi gerejamu, tidak peduli siapapun yang menerima itu. Karena gereja itu harus menuju kepada kekuasaan Tuhan, harus hidup dalam kekuasaan Tuhan. Jadi karunia iman, kesembuhan, mujizat, marifat atau hikmat, nubuat, pengetahuan, menerjemahkan roh, berbahasa roh, menafsirkan. Tapi nggak kalah pentingnya, saya minta juga 5 jabatan itu. Rasul, Nabi, Gembala, lalu kemudian penginjil, lalu guru. Harus ada untuk menyempurnakan, melengkapi gereja Tuhan. Dan yang tak kalah penting, yang tidak pernah saya lupakan untuk saya minta adalah 9 buah roh. 9 buah roh ini penting, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, terus pengendalian, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri harus ada dalam kehidupan. Dan itulah sebabnya kita harus konsisten dalam prioritas, mana yang terlebih utama. Dan doa saya kepada Tuhan, biar saya dipimpin oleh Tuhan, artinya dia menguasai saya dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya supaya
seluruh kehidupan saya ini membawa nilai-nilai Kristus, pikiran saya, perbuatan saya mencerminkan Kristus yang ada di dalam hati saya, dalam hidup saya. Dan kemudian menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus. 9 yang tadi saya sebut. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, konsisten dalam standar, bukan favoritisme. Kan favoritisme ini kadangkala membuat kita lupa pada standar, nilai-nilai yang sudah kita buat. Tetapi sebagai pemimpin yang konsisten, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang konsisten, berpegang pada standar, konsisten dalam standar. Dan kalau kita tidak konsisten, kita akan berbahaya. Satu contoh begini, misalnya ada orang baru, ya, ada orang baru datang, dia melakukan kesalahan, lalu kita marah pada mereka. Tapi sementara dengan teman-teman kita tidak berbuat yang sama, dan itu namanya berbeda standar. Kalau di sini diperlakukan karena belum kenal, diperlakukan seperti itu. Di sini karena sudah kenal, tidak ditegur sama sekali. Itu namanya double standard. Dan orang yang hidup dalam double standard nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dan jangan pernah mau hidup dalam double standard. Daud jatuh, tapi dia konsisten menerima teguran Nathan dan bertobat. Ya, Saul nggak konsisten, waktu ditegur dia nyari alasan. Konsisten itu artinya keadilan tidak dijual demi hubungan. Yang keempat, terakhir, konsisten dalam bertumbuh, bukan berhenti di zona zaman. Kadang orang berhenti di zona nyaman, tidak lagi mau bertumbuh karena sudah nikmat semua ada. Rumah ada, mobil ada, uang ada, emas ada, kekayaan ada. Sehingga tinggal kipas-kipas. Lupa pada apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena sudah tinggal dalam zona nyaman. Dan kita harus berani keluar dari zona nyaman itu. Kadangkala memang nggak nyaman memang. Tapi kita harus tetap konsisten dalam bertumbuh. Kalau kita konsisten dalam bertumbuh, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah berhenti di zona nyaman. Karena teruskan kita akan dibawa oleh Kristus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Dia. Nggak akan pernah berhenti. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah kita baca dulu Ibrani 12. Berlari dengan tekun. Tekun itu enggak berhenti di garis start. Jadi pemimpin yang konsisten sadar kalau dia berhenti bertumbuh, timnya juga berhenti. Makanya dia rutin minta feedback, baca, evaluasi, bertobat. Jadi artinya gini, dia juga minta nasihat daripada teman-teman timnya, evaluasi, dan terus kalau salah ya bertobat, kalau salah ya minta maaf. Kalau salah kepada Tuhan, ya bertobat dan tidak melakukannya lagi. Singkatnya, pemimpin yang konsisten itu bisa dipercaya. Timnya tahu kalau dia bilang A hari ini, besok dia nggak akan bilang B. Kalau dia gagal, dia akui dan dia perbaiki kegagalannya. Konsisten pemimpin itu ngasih rasa aman ke tim. Karena mereka nggak perlu nebak-nebak hari ini, bosnya Persi yang mana. Ya, semoga kita menjadi pemimpin yang konsisten dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi manusia yang konsisten dalam perkataan kami, dalam apapun, dalam standar yang kami lakukan. Kami terus mau bertumbuh kepada Tuhan dan kami juga mau terus melakukan konsisten dalam prioritas kami Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau ada di antara Anda yang sakit, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit, penyakit yang mereka derita, aku minta keluar dan oleh bilur Yesus Engkau sembuh. Dan kepada mereka yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan-Mu kepada mereka. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat sore bagi kita semuanya. Dan kalau kita istirahat nanti malam, jangan lupa membaca firman Allah dan juga melakukan apa yang baik dan benar. Puji nama Tuhan. Mantap, mantap, mantap.